Hai semuanya, selamat datang di podcast Ngopi atau podcast ngobrolin soal fotografi bersama Frame of Photography. Senang banget nih hari ini gue, Entol Masutama Yunan, atau biasa dipanggil Yunan, bisa nemenin kalian gitu, Sobat Jepret, yang pastinya tuh dimanapun kalian berada buat ngobrolin hal-hal seputar yang seru soal fotografi. Nah, Sobat Jepret di sini, ada nggak sih yang lagi pengen banget beli kamera? Nah, atau mungkin ada yang udah punya kamera tapi masih awam gitu, masih familiar sama fitur-fiturnya. Nah, sama banget nih kayak gue. Gue lagi pengen banget beli kamera tapi masih bingung gitu. Kamera kayak gimana yang cocok buat gue atau hal-hal apa aja nih yang harus gue ketahuin buat beli kamera itu atau mungkin sebelum beli kamera itu. Nah, buat Sobat Jebret yang ada di luar sana mungkin masih bingung-bingung juga nih kayak gue. Nah, tapi jangan khawatir. Karena di Ngopi episode kali ini gue akan eksklusif buat bahas soal things we wish we knew earlier before owning a camera. Atau gampangnya, hal-hal apa aja sih yang harus kita ketahui sebelum membeli sebuah kamera. Nah, sekarang di samping gue udah ada nih seorang fotografi entusias yang berpengalaman banget di bidang Waduh, fotografi. Kita kenalan dulu nih, biar kita. berpengalaman gitu. Enggak dong, teman dulu. Nah, oke, jadi dengan itu mungkin kita bisa kenalan dulu deh, biar bisa lebih akrab. Nah, ini adalah Yogi Permana. Bisa perkenalan dulu mungkin. Oke, halo Sobat Jepret semuanya, kenalin nama gue Yogi Permana. Gue dari FOP Angkatan 12, baru aja jadi alumni kemarin. Sekarang gue masih kuliah di UPN di semester 6. Ya itu sih paling. Oke, berarti anak UPN banget nih. Nah, terus untuk kabarnya gimana itu, Bang, sekarang? Kabar gue baik-baik. Sempat sakit kemarin tapi udah sembuh. Sakit apaan tuh, Bang? Kemarin gue sempat positif gitu, tapi udah sembuh. Berarti Aman. isoman dong ya? Stay safe guys, stay safe. Nah, untuk Bang Yogi sendiri nih, udah berapa lama sih berkecimpung di dunia fotografi? Oke, ini sambil gue cerita aja nggak apa-apa kali ya? Oh, boleh banget, boleh Kita banget. santai aja ya. Oke, jadi kalau dibilang berkecimpung banget, gue nggak tahu ya dari kapan. Cuman gue kenal fotografi dan gue mulai mulai jepret-jepret itu mulai dari SD, sekitar kelas 2 atau kelas 3 itu berarti gue umur 7 atau 8 tahun ya, kurang lebih. Nah, kalau dihitung-hitung berarti udah sekitar 12 atau 13 tahunan lah gue mulai moto gitu. Emang gue dari kecil tuh udah mulai hobi buat moto-moto gitu. Gitu Yunan. Berarti dari kecil tuh udah demen banget ya, Bang, ya, sama fotografi gitu ya? Iya, betul. Gue udah mulai, ya walaupun moto-moto ngasal atau moto, ya belum sepaham sekarang, cuman gue dari kecil juga udah mulai foto-foto gitu. Nah, ini kan tadi Bang Yogi dibilang tuh dari kecil, dari usia 8 tahun udah demen banget tuh fotografi. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih yang bikin tertarik gitu sama kenapa dari kecil aja udah bisa kenal atau mungkin tertarik sama fotografi? Mungkin bisa banget nih cerita gitu. Oke, gue cerita juga. Jadi dulu itu gue suka banget moto-motoin orang, moto-motoin pemandangan gitu. Jadi gue tuh di keluarga, itu jadi keluarga gue punya namanya kamera pocket. Ada salah satu jenis kamera gitu, Kak. Jenis kamera pocket, kamera digital. Itu mereknya Kodak, kalau nggak salah Kodak Acer. Terus gue sempat pakai juga yang Sony DSC. Itu tuh kamera, lo tau kayak modelnya kayak kamera analog gitu. Yang Kayak gitu, dalamnya tapi pakai kertas film gitu bukan sih? ya, jadi iya, tapi ini model digital ya, udah digital, udah nggak ada kertas filmnya lagi, jadi udah pakai memory card. Tapi gue ingat banget, gue pakai memory card itu waktu itu cuma 1 giga. Jadi file itu masih kecil-kecil, sekitar 200 KB-an gitu. Nah, itu tuh nggak dicas, makanya itu nggak dicas, tapi pakai baterai ABC yang A2. Nah, itu. Nah, jadi gue punya itu, dan setiap keluarga gue main kemana atau jalan kemana, nah itu biasanya gue yang bawa terus gue yang moto-moto, gue suka moto-moto gitu, entah itu biasanya moto pemandangan sih ya, karena kalau misalkan gue liburan atau kemana gitu sama keluarga gue, terus misalkan gue kondangan gitu misalnya sama keluarga gue, nah gue juga disuruh bawa tuh kamera buat moto-motoin orang-orang gitu. Jadi mulai bikin tertariknya tuh ya dari situ sih, karena dari kecil udah mulai megang kamera ya, walaupun bukan kamera profesional ya, kamera kamera digital, compact kamera gitu ya. Kan itu kan kamera digital ya, maksudnya tadi Bang Yogi bilang tuh
apa namanya, satu filenya aja paling cuma 200 KB. Tapi Iya. gimana tuh Bang buat hasil fotonya tuh? Pasti kan kecil banget tuh bitrate-nya atau mungkin Iya. gede filenya gitu. Tapi setelah gue lihat, gue juga kemarin baru lihat foto-foto lama gue nih, foto-foto ketika gue pakai itu, ternyata hasilnya juga nggak kalah keren sih sebenarnya, dan menurut gue juga lumayan bagus gitu. Jadi ya foto juga nggak, ya walaupun ukurannya mungkin kecil gitu ya, cuman berapa pixel gitu kan, cuman gue ingat banget, oh kamera gue itu 8 megapiksel itu untuk sensornya, terus hasil filenya itu berapa, nggak nyampe, pokoknya nggak sampai gede yang sekarang ini gitulah, nggak sampai kamera-kamera, bahkan sama kamera HP sekarang tuh masih gedean file dari handphone gitu kalau lo moto pakai HP gitu. Tapi hasilnya oke sih, kalau gue lihat juga oke gitu beberapa. Oke. Berarti tadi kan kalau gue denger ya Bang Yogi tuh ternyata buat bawa kamera itu ke kondangan-kondangan gitu kan. Nah, selain dari kondangan itu sebenarnya mungkin ada spesifik lain gitu. Kenapa sih demen gitu bawa-bawa kamera itu kemana-mana? Awalnya tuh karena disuruh kan, disuruh sama orang tua gitu, kayak nih kamu yang bawa gitu kameranya. Terus kayak gue ingat banget, jadi ada tasnya gitu, tasnya kecil kayak tas apa ya, kayak sling bag gitu tasnya, pakai tali. Terus jadi kayak gue cuman bawa itu, terus kemana-mana bawa, akhirnya gue yang megang dong kameranya, dan mau nggak mau gue yang moto gitu. Dan ya lo waktu kecil pasti sering diajak ke kondangan atau kemana, atau misalnya saudara lu nikah, atau misalkan lo liburan kemana gitu, misalkan ke Dufan atau ke pantai atau keluar kota dan lain-lain. Nah itu gue yang bawa. Nah otomatis ketika gue yang bawa, orang pasti minta motoin ke gue kan, kayak fotoin dong, fotoin. Nah dari situ tuh yang bikin gue jadi tertarik, dan jadinya gue juga suka buat motoin orang gitu. Oke. Nah, tadi kan Bang Yogi juga ada cerita tuh dari umur 8 tahun sampai mungkin udah kemana-mana bawa kamera nih. Nah, sekarang kita kan lagi ngadepin banget nih yang namanya pandemi ya, COVID-19 ini yang dari tahun ke tahun tuh nggak kelar-kelar gitu, Bang. Nah, menurut Bang Yogi nih, gimana sih pandangannya gitu? Mungkin dengan adanya pandemi ini bakal ternyata lebih susah buat nyari foto gitu, yang terutama outdoor atau di luar gitu, Bang. Oke, pandangan gue terhadap susah nggak sih buat foto di luar nih pas pandemi gitu ya? Kalau menurut gue sendiri, adanya pandemi ini 2 tahun ini tuh itu ngebawa ada dua sisi sih. Kalau kita bisa ngeliat dari sisi positifnya dan bisa jadi dari negatifnya gitu. Kalau positifnya untuk dunia fotografi gitu ya, kita jadi punya apa ya, genre baru gitu. Ibaratnya kayak kita bisa nge-explore kondisi pandemik yang ada gitu. Kapan lagi kita bisa, apalagi di awal-awal pandemi ya, pas lagi ada PSBB dan lain-lain, itu kita bisa nge-explore tuh. Sebagai fotografer kita bisa nge-explore kayak gimana sih ngelihat transportasi di ibu kota nih, misalkan kita lagi di Jakarta, di ibu kota yang tadinya rame jadi sepi gitu. Gimana sih kondisi pasar ketika ada pandemi, gimana sih kondisi pertokoan ketika ada pandemi, hal-hal yang kayak gitu kan nggak pernah kita dapetin sebelumnya, sebelum ada pandemi ini gitu. Itu positifnya untuk foto gitu. Negatifnya ketika kita keluar di saat pandemi, tentu itu harus ekstra hati-hati kan ya, apalagi juga ada beberapa larangan pemerintah di awal-awal yang emang kita nggak bisa buat keluar gitu. Tapi ketika kita ada izin untuk keluar atau boleh-boleh buat keluar, ya menurut gua itu sebuah privilege ya. Jadi kita bisa explore lebih nih, apa aja sih yang ada di pandemi ini gitu, apa aja yang terjadi selama pandemi, dan kita bisa moto itu gitu. Terus menurut gue ya batasannya ada, kayak kalau lu boleh keluar nih sama orang tua lu buat hunting, ya gasin aja gitu. Tapi kalau emang nggak boleh, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Atau mungkin lu bisa nyoba hal-hal yang lain nih, misalkan lu nggak bisa karena pandemi nggak bisa hunting nih buat keluar, lu bisa di rumah hunting foto gitu kan, bisa foto-foto ala-ala studio gitu-gitu kan bisa gitu sih. Oke, berarti dengan adanya pandemi itu malah bikin jadi pengalaman baru, konsep baru gitu Bang ya? Iya sih, kalau buat gue kayak gitu, karena gue ngerasa pengalaman baru banget gitu. Kayak gue ke kereta foto, terus orang-orangnya tuh pada pakai masker semua segala macam, terus gue lihat ada social distancing segala macam, itu bisa jadi apa ya, bisa jadi bahan foto yang menarik gitu. Kalau buat gue sih kayak gitu. Oke deh, berarti kalau untuk negatif paling cuma larangan dari pemerintah sama orang tua aja gitu ya Bang ya? Iya, kayak misalkan, tapi kan itu kembali lagi ke individunya masing-masing kan gitu. Jadi kalau emang, dan menurut gua kalaupun emang lo nggak boleh keluar, ya itu tadi lo bisa nge-explore banyak hal
di rumah, event di rumah gitu. Jadi lo nggak harus keluar gitu. Iya sih, soalnya juga sekarang kan ada tuh fotografi baru kayak mungkin virtual fotografi atau Nah, home betul banget tuh. fotografi gitu kan. Betul banget. Dan itu jadi ngetren kan ketika adanya pandemi ini. Betul, Sebelum kan kayak ya udah gitu doang, tapi ketika ada pandemi itu jadi sesuatu hal yang baru gitu dan menarik gitu. Oke deh, mungkin langsung aja kali ya. Nah, dari Sobat Jepret nih, ada gak sih yang bingung buat apa sih kamera-kamera yang cocok gitu? Nah, terus beberapa tuh sering kita lihat orang-orang beli kamera yang mahal doang gitu. Atau mungkin model terbaru yang lagi tren kan. Kayak misalkan baru rilis, terus ngerasa, oh keren banget nih. Atau mungkin kayak cuma ikut-ikutan doang gitu. Tanpa harus nge-research gitu terlebih dahulu. Nah, sayangnya dari nggak nge-research atau mencari tahu ini, kita jadi kurang maksimal gitu dalam memanfaatkan kamera itu. Atau mungkin kalau dikebeli gitu. Nah, menurut lo tuh gimana sih, Bang, tentang pandangan orang yang kayak gitu? Oke, ini kembali lagi nih based on pengalaman gue, based on yang gue tahu gitu ya. Gue juga belum jadi fotografer yang profesional. Gue cuman hobi gitu di foto. Jadi mungkin ini pendapat gue ya mengenai hal itu gitu. Menurut gue tuh riset sebelum kita beli sebuah kamera itu tuh penting banget. Apalagi lu tuh bakal ngeluarin uang yang gak kecil buat beli kamera ini itu kan, ya kan? Lo nggak mungkin ngeluarin duit cuman kayak 10.000 buat beli kamera, duit kayak beli gorengan gitu kan di warung, enggak kan? Pasti lo ngeluarin duit yang ya menurut gue itu bukan cuma-cuma ya duit segitu gitu, dan itu banyak. Dan sayang kalau ketika lo beli sebuah kamera udah dengan harga yang semahal itu, atau ya semurah-murah kamera berapa sih kan juga mahal hitungannya ya menurut gue. Ya kalau nantinya ujung-ujungnya nggak suka dan nggak praktikal, akhirnya nggak kepake, ya sayang gitu kan. Mau gimana gitu kan, percuma lo beli gitu kan. Jadi menurut gue riset sebelum lo beli ini sebenarnya nggak cuma kamera doang ya, buat semua hal. Kalau sebelum lo beli barang ya menurut gue lo harus riset sih, kayak lo beneran ini butuh apa enggak gitu. Nah terus menurut gue nih ada beberapa hal yang menurut gue harus diperhatiin. Ini gue langsung bahas aja kan berarti talk. Oke. Jadi sebelum lo beli kamera nih, menurut gue ya ada beberapa hal yang emang harus lo perhatiin, atau setidaknya lo pikirin dan lo riset tentang hal ini gitu. Pertama tuh ini, apa sih tujuan lo beli kamera gitu. Jadi kan ada orang yang beli kamera tuh sebenarnya fungsinya cuma mau buat IG doang, mau buat post di IG, atau mau buat hobi, atau mau buat keperluan yang lain, atau mungkin mau ke dunia profesional gitu dan lain-lain. Nah kalau menurut gue, kalau misalkan tujuan lu cuman ke hal-hal sepele kayak bukan sepele juga, maksudnya hal-hal yang ringan kayak misalkan cuma buat foto di sosial media atau Instagram gitu-gitu, dan lo nggak berniat buat mau lanjut ke dunia yang profesional, atau misalkan mau yang lo nggak pengen belajar apa itu uh, segitiga exposure segala macem, manual mode dan lain-lain, ya menurut gue lo ya beli aja compact kamera gitu. Beli aja kamera yang udah full auto gitu, yang lu tinggal pakai buat jepret doang gitu. Itu kalau tujuan lu cuma buat ya itu doang, sosial media, dan lu nggak pengen belajar buat ke hal yang lebih profesional gitu. Tapi kalau misalnya lu punya tujuan ke yang profesional, lu pengen belajar gimana sih pakai kamera dengan yang mode manual segala macam gitu-gitu, ya lu bisa lihat tipe-tipe kamera lainnya gitu. Itu yang pertama, tujuan lo beli kamera tuh apa. Terus yang kedua, lo harus tahu budget yang lo punya tuh berapa gitu buat beli tuh kamera gitu. Lo misalkan punya budget di range harga 7 sampai 10 juta, atau misalkan 11 sampai 20 juta, hal-hal yang kayak gitu. Jadi lo bisa klarifikasi, lo bisa kubuin tuh. Jadi kamera mana yang ada di range harga segitu gitu, dan yang sesuai dengan budget lo gitu. Jadi lo nggak terlalu memaksakan untuk ngutang, atau misalkan lo naikin spek lo terlalu tinggi, dan lo juga nggak terlalu rugi karena beli yang di bawah dari budget yang lo punya gitu. Kayak belinya nanti kemurahan gitu misalkan, karena lo nggak petain tuh kamera-kameranya berdasarkan budget yang lo punya tadi gitu. Terus yang ketiga, lo harus cari tahu dulu tipe-tipe kamera yang ada gitu. Dan jangan lupa buat lu cobain, kalau misalkan lu punya kesempatan, kayak misalnya lu punya teman punya kamera, misalkan Yunan punya kamera Canon, oke, gue nyoba dah, gue main Canon gitu kan, main Canonnya di DSLR mungkin, di DSLR-nya Canon Yunan nih misalkan.
coba cocok atau enggak, apa yang gue suka dari kameranya Yunan, apa yang enggak gue suka dari kameranya Yunan gitu. Terus misalkan gue punya teman juga, Camilla misalkan nih, Camilla nih kameranya Canon juga tapi yang mirrorless gitu. Apa yang ngebedain nih sama DSLR, terus apa yang gue suka dari mirrorless dibandingkan DSLR, nah gitu. Lo harus mempelajari itu gitu. Jadi kan ada compact kamera, ada DSLR, ada mirrorless, ada juga analog. Kalau lu misalkan mau main kamera-kamera yang model-model lama, lu bisa tuh pakai kamera analog gitu. Terus yang keempat itu tadi, dengan cara lu coba-coba, kalau lu punya teman lu yang punya kamera, dan kalaupun lu nggak punya, lu bisa searching di Google. Sekarang ada Google, ada YouTube, itu udah lengkap banget di internet. Lu bisa cari tentang spesifikasi kamera, tentang pengalaman orang pakai kamera itu, review orang pakai kamera itu juga udah ada di YouTube gitu kan. Lu bisa cari sendiri. Terus lu juga harus cari tahu fitur dari kamera lu nih, mulai dari fiturnya ada bisa video atau enggak, image stabilization-nya gimana, terus ada range ISO-nya dari berapa sampai berapa, terus ada sensornya, ada sensor apa aja, ada mikrofonnya atau enggak. Terus beberapa kamera sekarang kan juga udah kayak wajib banget buat ada wifi sama GPS gitu-gitu, hal-hal yang seperti itu yang lu rasa lu butuh dan sesuai dengan tujuan awal lo tadi, ya itu bisa jadi opsi gitu. Jadi lu mengkerucutkan opsi lo yang dari tadinya banyak jadi semakin mengkerucut gitu, makin kecil gitu. Nah, terus lu juga harus jangan lupa yang lu beli itu juga nggak cuman berakhir dari sampai ke kameranya doang gitu. Terutama kalau misalnya lu beli DSLR mirrorless gitu atau analog gitu. Karena bakalan ada namanya perawatan kan ketika lo beli sebuah barang itu, terutama kamera. Jangan lupa sama aksesoris, sama ada lensa-lensa juga kan yang lain gitu. Jadi itu kan harus dipertimbangin juga, karena mau nggak mau lu akan beli di kemudian hari gitu. Kayak misalkan ini alat cleaning kit gitu buat bersihin kamera segala macam, tas kamera, terus ada ya itu macam-macam kan gitu. Jadi menurut gua hal-hal kayak gitu tuh penting, karena ya itu tadi gitu, kalau lo nggak riset, lo nggak nyari tahu tentang kamera apa sih yang sebenarnya lu butuhin, yang lu mau dan lu butuhin, yang cocok sama lu, ya percuma, nanti ujung-ujungnya nggak bakal kepake gitu. Oke deh, berarti kalau misalkan yang gue tangkap sih, yang penting pertama tuh riset, nyesuaiin budget, sama yang penting perawatan gitu kali Bang ya? Iya, betul-betul. Oke deh, mungkin langsung aja kali ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih yang diajuin nih. Kira-kira nih Bang Yogi sendiri udah dari kapan punya kamera sendiri nih Bang? Kalau kamera yang sendiri, ini kan yang tadi gue ceritain itu kan kamera punya orang tua gue ya, maksudnya bukan gue yang megang sendiri dan gue yang ngerawat, gue yang segala macam gitu. Ya kalau gue yang benar-benar dibeliin kamera itu gue kelas SMA, kelas 1, kelas 10. Itu gue beli entry level Canon 1200D. Itu DSLR. Berarti pertama kali beli pas kelas 10 atau mungkin kelas 1 SMA kali ya Bang ya? Iya, betul-betul. Nah, itu tuh sebenarnya sebelum beli kamera itu nih, kalau kita ambil dari yang tadi dibilang ya, pernah ngeriset nggak sih, atau mungkin pernah bingung gitu sebelum beli kamera itu? Kayak gimana sih? Jujur bingung, karena dari gue kecil sampai gue SMA itu gue nggak sama sekali, gue nggak mencari tahu DSLR apa, mirrorless itu apa, dan bahkan ketika itu mirrorless belum terlalu jadi hal yang wow gitu, nggak kayak sekarang gitu lah banyaknya. Orang-orang masih ke DSLR gitu. Sampai waktu SMA kelas 1 itu gue punya teman gue ini, saking gue bingungnya ya, teman gue juga hobi foto gitu, dan dia punya kamera gitu, dia punya Canon 700D itu seri di atasnya punya gue. Nah, karena gue bingung, gue nanya-nanya tuh ke dia, kayak ada banyak teman-teman gue yang bantu gue buat ngerekomendasi ini sesuai sama apa yang gue mau dan kebutuhan gue saat itu gitu. Kayak gue waktu itu butuh buat, ya gue pengen belajar foto lebih dalam gitu kan, segala macem gitu. Gue juga ikut ekskul fotografi di SMA itu, jadi gue coba ke entry level gitu. Cuman penyesalannya karena waktu itu ada yang gue sesalin juga nih. Oke, gue ada penyesalan nih, jadi di situ tuh karena budget gue yang mepet segala macam, akhirnya gue maksakan, dan karena gue nggak sabaran, gue pengen punya sekarang, gue pengen sekarang gitu. Padahal tuh kalau gue nabung dikit lagi tuh gue udah bisa kebeli yang di atasnya dikit, dan itu menurut gue
jauh lebih awet gitu buat gue pakai ke depannya gitu. Karena jujur sekarang yang 1200D ini udah jarang banget gue pakai. Jadi gue lebih mending minjem punya teman gue gitu dan lain-lain karena satu dua hal gitu. Gitu sih. Karena menurut gue yang kamera gue yang 1200D itu dia range ISO-nya tuh terlalu pendek. Nggak pendek sih sebenarnya, dari 100 sampai 6400, cuman apa ya, noisy gitu loh, segala macam gitu-gitu deh. Terus lensanya juga udah nggak oke gitu-gitu, hal-hal yang kayak gitu yang menurut gue, kalau misalkan penyesalan gue tuh kalau misalkan gue dulu gue beli yang 700D kayaknya bisa lebih awet dan bakal kepake lebih lama gitu gitu sih. Oke deh. Nah itu jadi pentingnya riset tadi tuh di situ biar nggak kayak gue. Oke deh. Terus kira-kira nih buat next kita nih based on pengalamannya Bang Yogi nih, apa sih yang harus dipikirin sebelum beli kamera dan brand apa gitu? Selain daripada harus riset atau mungkin dari budget gitu. Ada gak tuh Bang? Oke, balik lagi ke yang tadi gue bahas di depan ya, kayak yang pertama lu harus tahu kebutuhan lu beli kamera itu buat apa. Karena itu bener-bener nentuin lu bakal ke arah mana nih kamera yang lu mau gitu. Terus apa nih yang lu suka dari sebuah kamera gitu. Dan yang ketiga tuh menurut gue ya cocok-cocokan gitu. Karena ada yang Canon person, ada yang Nikon person gitu kan. Ada yang sukanya mirrorless, ada yang suka DSLR gitu. Jadi cara lo buat cari tahu lo tuh lebih suka yang mana, lebih cocok yang mana ya menurut gue dengan nyoba sih. Nyoba, atau mungkin kalaupun lo nggak berkesempatan buat nyoba, lo setidaknya lo bisa cari tahu gitu di internet. Karena beneran beda banget. Karena gue lebih ke Canon ya. Ketika gue dikasih Nikon, DSLR, misalnya DSLR Nikon gitu, gue beneran nggak paham sama sekali. Meskipun gue udah pernah diajarin berkali-kali, ujung-ujungnya gue tetap gak paham gitu. Kayak cara ngezoom lensanya aja dengan Nikon tuh beda gitu. Belum lagi tombol-tombol yang lain gitu. Mungkin fitur dan lain-lainnya sama, tapi cara pemakaiannya bisa berbeda gitu. Satu atau dua merek. Jadi lo harus benar-benar tahu nih merek mana yang benar-benar cocok buat lo gitu. Gitu sih. Oke, berarti yang penting tuh cocok-cocokan merek ya Bang ya? Iya, benar. Jadi lu harus benar-benar belajar dulu sih dari kamera-kamera yang ada nih, gitu. Jadi kalau menurut gua lo masih beneran awam tentang kamera dan lo belum pernah megang dan lain, mending menurut gua nyoba ke store kamera lah, at least ke store kamera buat lihat-lihat, buat nyoba-nyoba gitu, buat nyoba megang, ngefeelin gitu. Uh, Gimana sih feel-nya buat megang ini kamera, atau kamera ini kamera itu gitu. Itu sih, karena itu menurut gue penting banget. Oke deh, nih mau nanya juga nih, kan tadi Bang Yogi tuh beli kamera buat ekskul fotografi ya waktu SMA ya. Yep. Nah terus tuh ada gak sih hal lain kenapa harus mutusin buat beli kamera itu si Canon 1200D itu Bang? Ada gak tuh? Oke, balik lagi sih, karena waktu itu gue ini kan nggak sabaran, gue ada budget segitu, ya udah mentoknya di situ, akhirnya gue beli itu. Terus yang kedua itu karena itu DSLR, gue tuh lagi pengen banget nge-explore DSLR gitu kan, karena gue biasa dari compact kamera gue mau naik ke DSLR kayak gitu. Terus ya pada saat itu cukup buat kebutuhan gue saat itu, yaitu foto gitu. Kalau gue ditanya sekarang gue mau beli apa, mungkin gue lebih explore ke hal yang gue mungkin bakal nyoba ke mirrorless gitu, karena gue mau nyoba explore ke video gitu misalkan. Karena buat kamera gue yang 1200D itu bisa buat video, tapi nggak bagus sama sekali gitu, nggak ada stabilizernya, nggak ya mic-nya jelek segala macam gitulah. Dan menurut gue itu tadi penting buat nentuin kebutuhan lo tuh apa gitu. Jadi lo bisa beli sesuai dengan kebutuhan lo. Oke, berarti yang penting tuh beli sesuai kebutuhan ya Bang ya. Tapi nggak bisa mengesampingkan budget gitu ya Bang ya. Iya kan, ujung-ujungnya lu beli pakai duit kan nggak mungkin pakai daun nih misalkan, kecuali lu mau kredit, itu urusan lo ya, itu lu mau gimana, itu terserah lu mau manage keuangan lu kayak gimana. Tapi menurut gua ya sesuai lah sama kapasitas kantong gitu. Oke deh, ini ada pertanyaan juga nih. Untuk mencakup banyak fokus gitu fotografi, mungkin kayak konseptual, jurnalistik, street, atau segala macam nih. Menurut Bang Yogi tuh lebih baik DSLR atau mirrorless sih? Cuman kan soalnya DSLR sama mirrorless tuh beda-beda tipis ya. Terus kalau emang antara salah satu itu, kenapa sih? Gitu. Oke, ini kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue sih, sebenarnya dua-duanya
khususnya di fotografi ya. Di fotografi untuk dua-duanya mau DSLR mau mirrorless, menurut gue sama aja sih. Maksud gue lo mau pakai DSLR lo mau pakai mirrorless ya sama aja gitu hasilnya. Kecuali yang bikin beda dari antar kamera tuh menurut gua kelasnya gitu. Jadi yang kamera ada kayak entry level, middle level, professional level gitu. Ada kalau di Canon ada 1200D, ada 600D, ada 70D, ada 5D dari yang biasa sampai yang paling mahal gitu. Nah, biasanya kelihatan bedanya tuh dari situ gitu. Jadi kalau misalkan menurut gua kalau dibanding-bandingin nih antar kelas, misalkan di kelas yang sama, menurut gua hasilnya pasti bakalan gak jauh beda lah, sama-sama aja gitu. Balik lagi kalau lu lebih suka yang compact nih misalkan, lu lebih suka yang compact ya lu bisa beli mirrorless gitu. Atau lu lebih suka yang kelihatan moto banget nih DSLR gitu, karena dia bodinya lumayan gede gitu. Gitu dan mungkin karena lensanya lebih gampang nih ganti-gantinya karena lebih kompatibel dengan banyak lensa misalkan kalau DSLR gitu. Nah, itu balik lagi keputusannya ada di lo gitu. Kayak gitu sih kalau menurut gua. Ini kalau di fotografi ya. Tapi kalau videografi mungkin untuk sekarang lebih ke mirrorless sih yang lebih bagus. Oke, oke. Berarti sebenarnya mungkin sama aja gitu ya, Bang. Cuman kalau emang lebih profesional mungkin pilihnya DSLR gitu ya, Bang ya. Kalau foto sebenarnya sama aja, makanya tergantung kalau lu profesional ya tergantung lu punya duit yang banyak, lu juga bisa beli mirrorless harganya yang harganya mahal gitu, yang lebih bagus di kelasnya gitu kan. Jadi menurut gue tergantung kelasnya aja, lu tinggal lu pilih lu kebutuhan lu suka yang compact atau suka yang gede gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Dan pengoperasiannya kan juga beda ya. Kayak tombol-tombolnya, even mereknya sama, misalkan Canon DSLR sama Canon mirrorless itu juga gue udah pernah nyoba kan, kayak menu-menunya tuh kadang gue juga bingung tuh kalau gue pakai mirrorlessnya Canon gitu. Padahal gue biasa megang Canon DSLR gitu. Nah, hal yang kayak gitu makanya gue bilang tadi lu cocoknya yang mana gitu. Gitu sih. Oke deh, Bang. Nah, ini ngebahas soal kamera yang masih pakai ini ya, kamera analog tuh yang pakai kertas film Iya, ya, yang pakai roll film gitu kan. roll film. Ha. Nah, mau nanya, itu masih worth it gak sih untuk sekarang tuh beli-beli kamera kayak gitu, Bang? Menurut Bang Yogi gitu. Menurut gue, ini gak usah ngomongin ke yang analog dulu deh. Menurut gue beli kamera yang usianya udah 3 tahunan, 3 tahun, 2 tahun aja, menurut gue masih worth it sih. Karena menurut gue masih aman gitu. Karena gue ngelihat perkembangan teknologi di kamera, terutama di bidang fotografi ya. Itu gak tipis-tipis gitu, nggak kayak HP. Kalau HP tuh lu telat setahun aja kayak udah ketinggalan banyak hal kan. Banyak hal yang ketinggalan gitu dalam kurun 1 tahun. Tapi kalau di kamera menurut gua nggak begitu banyak hal yang berubah, mungkin cuma beberapa fitur, dan itu mungkin bisa lu korbanin gitu demi harga mungkin yang lebih murah gitu. Itu kalau ngomongin kamera yang tadi ya, DSLR atau mirrorless gitu. Tapi terus kalau lu mau yang lama sekalian nih, kayak misalkan lu mau main retro gitu, lu beli kamera analog segala macam, itu menurut gue masih worth it ya, terutama apalagi kalau lu mau ngedalemin nih fotografi vintage, fotografi gitu-gitu, analog fotografi itu keren sih, dan gue juga baru pengen mulai ke arah situ gitu. Cuman ya itu tadi, karena lo kalau buat sekarang analog itu kesannya jadi lebih mahal karena lo harus beli filmnya gitu, lo harus nyuci filmnya, lo harus bayar filmnya, dan ketika lo moto ya lo nggak bakal tahu hasilnya bakalan kayak gimana gitu sih. Oh, berarti kalau misalkan mau beli kamera keluaran lama gitu, misalkan 2 atau 3 tahun atau mungkin bertahun-tahun ke belakang tuh masih worth it ya, Bang, gitu ya? Kalau menurut gue sih masih worth it ya. Yang penting lo lihat aja sama spesifikasinya. Kalau itu masih bisa memenuhi kebutuhan lo, ya it's worth it gitu. Oke deh, nah mau nanya juga nih, ini kan Bang Yogi tadi udah dari kecil ya sebenarnya udah demen sama fotografi nih. Tapi menurut Bang Yogi nih, apa sih barang yang harus dipersiapkan nih buat penggunaan kamera tuh apa aja sih? Kira-kira aksesoris gitu kan? Ya yang tadi kayak gue bilang di awal, kayak lo beli kamera tuh nggak sampai stop lo beli di kamera doang gitu, karena pasti banyak perintilannya yang bakal lo butuhin nih ketika lo ngegunain kamera itu gitu. Menurut gue yang wajib lo punya nih kalau lo punya kamera, aksesoris yang wajib lo punya, yang pertama yang jelas itu SD card buat nyimpen data.
Karena lu beli kamera nggak dapat SD card kan, lu harus beli SD betul. card. SD card sendiri juga ada kelasnya kan masing-masing gitu. Ada yang kecepatannya berapa, sampai ada yang, wah range-nya ada gitu. Itu bisa disesuaikan sama kebutuhan lo lagi, balik lagi ke situ. Terus yang kedua itu ada tas kamera, karena beberapa nggak include di pembelian gitu. Itu penting banget tas kamera buat ngelindungin kamera lo kalau lo bawa kemana-mana gitu. Kamera dan lensa lo itu penting banget, karena kamera rapuh ya, kayak kepentok sedikit aja bisa rusak segala macam. Jadi lo harus secure kamera lo dengan baik dengan tas kamera itu. Terus yang ketiga itu tripod. Menurut gue tripod penting sih buat kayak lo moto hunting gitu di mana segala macam, tuh tripod berfungsi banget buat kedepannya lo bakal moto-moto gitu. Terus ada cleaning kit, tadi gue sempet nyebut juga kan, buat bersihin kamera lo gitu. Ada semprotan debu, gue lupa namanya apa itu, semprotan debu, pokoknya dipencet-pencet gitu buat ngilangin debu gitu. Terus ada microfiber cloth yang biasa buat kayak lo ngusap kacamata tuh, nah buat bersihin lensa segala macam. Terus ada cairannya juga buat bersihin lensa, terus ada sapu-sapunya segala macam. Itu menurut gue penting buat bersihin kamera dan lensa lo gitu. Karena ya berkala harus secara berkala nih harus lu bersihin juga kan gitu. Terus ada yang namanya itu filter lensa. Jadi di depan lensa itu ada filternya gitu. Itu macam-macam. Oh ya, filter lensa kan ada macam-macam ya. Ada filter UV, filter clear yang biasa. Ada juga ND filter tuh yang buat ngatur gelap terangnya, cahaya yang masuk ke lensa lo. Nah, menurut gue yang penting di sini, menurut gue ini sih, lo beli aja kayak clear, filter clear gitu, yang clear doang tuh buat ngelindungin lensa depan lo gitu. Jadi lensa lo kalaupun terbentur, yang terbentur tuh filternya gitu, bukan lensanya gitu. Karena ketika kalau lensa lo udah damage ya lo harus mahal kan biayanya, dan lo harus ganti mungkin dengan lensa yang baru, hal-hal yang kayak gitu sih. Terus ada lagi lens hood. Lens hood itu yang di lensa, dia bentuknya kayak apa ya? Kayak payung, bukan payung sih, kayak tabung agak menjorok keluar gitu. Itu gunanya biar matahari itu, sinar matahari atau sinar apapun tuh nggak langsung masuk ke lensa lu dengan tajam gitu. Biasa kalau foto di lapangan siang bolong segala macam tuh jadi lebih soft gitu warnanya kayak gitu. Terus menurut gua kalau lu sering banget hunting foto, sering banget nyari-nyari foto, sering banget keluar, beli spare baterai gitu. Jadi jangan, kan karena kalau bawaan kan cuma ada satu tuh, dan kadang tuh nggak cukup gitu, satu aja tuh nggak cukup kalau lagi hunting segala macam. Jadi menurut gua kalau lu emang punya uang lebih, lu bisa invest di baterai kayak gitu. Sama yang terakhir nih menurut gua penting juga sih ya, dan sebenarnya agak sedikit gue sesali karena gue agak teledor dalam hal ini, yaitu tempat buat nyimpan kamera lo. Jadi kamera lo tuh sebenarnya nggak boleh disimpan sembarangan gitu di kondisi ruangan biasa gitu. Jadi harus lo punya namanya dry box, or at least kalau lo nggak ada dry box atau di tempat yang lain, lo harus rajin beli yang namanya silica gel. Pokoknya dia bentuknya kayak apa ya? Kayak kantong gitu deh. Pokoknya ada, lo nyari gampang lo, itu silica gel gitu dan murah juga. Itu tuh biar kondisi tempat lu nyimpan kamera itu tuh nggak lembab gitu. Karena kelembapan itu musuh banget nih buat kamera dan lensa. Kayak gue sempet nyesel, gue pernah berbulan-bulan gitu gue bawa ke kampung gue di Jogja, di sana tempatnya lembab. Terus ketika gue balik ke Jakarta, gue baru sadar ternyata lensa gue itu berjamur cuy. Jadi sampai sekarang kalau gue moto itu ada kayak spot titik gitu di kecil, tapi tetap noticeable, masih kelihatan di foto, tiap foto yang gue ambil itu ada kayak titik gitu. Nah itu jamur yang gara-gara gue lupa beli silica gel gitu kayak gitu. Dan kalau lu punya uang lebih, lu bisa beli dry box kayak gitu sih. Oke deh, berarti tadi Bang Yogi tuh ngejelasin soal apa sih kebutuhan dalam fotografi gitu sama perawatan kamera. Tapi juga ada nih beberapa kegiatan kayak mungkin videografi seperti pembelian gimbal. Nah, itu menurut Bang Yogi gimana itu? Worth it atau mungkin cuma sekedar opsional aja gitu, Bang? Kalau menurut gue balik lagi ke kebutuhan lo tadi. Kalau lo butuh buat video, menurut gue gimbal worth it sih. Menurut gue gimbal perlu gitu, karena beda banget kamera yang nggak pakai gimbal sama yang pakai gimbal dalam pengambilan video atau shoot footage gitu ya. Cuman kalau sebatas cuman buat foto, misalkan buat fotografi doang nih, lu butuh cuma buat foto, lu nggak suka bikin video, lu cuma pengen moto-moto aja gitu. Menurut gue gimbal nggak perlu gitu.
kecuali lu suka video, lu mau nge-vlog atau lu mau bikin konten dan lain-lain, menurut gue gimbal ya perlulah. Menurut gue bisa sebagai opsi kalau lu emang butuh itu gitu. Karena harga gimbal juga nggak murah juga kan, jutaan juga gitu. Jadi kalau emang lu mampu dan lu butuh ya why not gitu. Cuman balik lagi tadi, ada nggak duitnya. Dan kalaupun nggak ada duitnya juga banyak banget tips and tricks yang bisa lu pakai nih kalau lu nggak punya gimbal. Lu beli kamera kan dapat strap kamera. Nah, itu lu bisa lu pakai. Jadi kayak lu kalungin kamera lu kencengin sama strapnya. Nah, itu bisa bikin kamera lu lebih stabil dibandingkan lu cuma megang pakai tangan doang gitu. Kayak gitu sih. Jadi banyak-banyak belajar life hacks juga sih dengan lo punya kamera gitu. Apa sih yang bisa lo maksimalin dari kamera lo tanpa apa yang bisa lo maksimalin dari kamera lo tanpa lo harus beli alat-alat lebih gitu, kayak gitu. Oh, berarti kalau buat gimbal itu sesuai kebutuhan dan mungkin opsional kali ya Bang jatuhnya ya, sesuai Yep, betul. kalau pengen videografi berkecimpungnya gitu. Lebih mungkin bisa worth it untuk beli gimbal itu ya Bang ya. Ya, kayak lo mau bikin film, mau bikin vlog segala macam kayak gitu, menurut gue gimbal perlu. Nah, ini menurut Bang Yogi juga nih ada pertanyaan nih. Soal ini nggak beda jauh sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nih. Kamera mahal tuh bisa gak sih ngejamin hasil fotografi yang lebih bagus gitu Bang? Mungkin dengan sensor yang lebih bagus, mungkin dengan fitur kayak misalkan ISO yang lebih tinggi segala macem gitu Bang. Gimana tuh Bang? Oke, ini menurut gue pemikiran kayak kalau lo punya kamera mahal pasti foto lo bagus gitu ya, orang-orang pasti mikirnya gitu ya. Menurut gue Betul. itu pemikiran yang salah sih menurut gue, karena itu udah terbukti salah, terbukti tidak benar gitu. Karena menurut gue nggak mesti kamera mahal itu bikin foto lo jadi bagus. Menurut gue skill itu tetap nomor satu. Kayak kemampuan lo dalam fotografi itu ya tetap nomor satu gitu. Nggak kalau lo punya kamera sebagus apapun, kalau lu skill motor lu nggak bisa kurang gitu ya pasti hasilnya bakal biasa aja gitu. Misalkan lu nggak ngerti komposisi, lu nggak ngerti mungkin kalau lu nggak pakai auto gitu, misalnya lu nggak ngerti segitiga exposure, lu nggak ngerti hal lainnya gitu yang di dalam komponen-komponen fotografi, ya pasti hasilnya bakalan biasa aja mau lu pakai kamera sebagus apapun gitu kan. Nah, ya ibaratnya lo punya mobil Lamborghini, tapi lo nggak bisa nyetir, ya sama aja dong. Lo nyuruh orang buat nyetir dan bukan lo kan berarti yang nyetir, kayak gitu sih. Jadi kamera mahal tuh menurut gua apa ya? Penunjang buat lo dan kemampuan lo buat ngehasilin foto yang lebih bagus gitu. Kayak contohnya gimana ya? Contohnya misalkan gue mau foto Milky Way, gue mau foto bintang. Kalau gue pakai kamera gue yang cuma 1200D, itu tadi range ISO-nya kan masih rendah. Kalau gue pakai buat foto Milky Way, hasil foto gue itu bakalan lebih banyak noise-nya, bakalan banyak titik-titiknya. Kalau lo nggak tahu noise, titik-titik sampah yang ada di foto. Karena memang kemampuan kamera gue mentok sampai situ gitu. Tapi bukan berarti fotonya nggak akan bagus, gitu, ngerti nggak? Tapi ketika kalau gue pakai kamera yang lebih bagus dari yang 1200D, misalkan gue pakai kamera yang full frame gitu, misalkan gue pakai 5D, misalkan gue foto pakai 5D gitu, segala macam dengan kemampuan yang gue punya. Ketika gue pakai 1200D, hasil yang gue hasilkan dari 5D ini bakalan jatuh lebih jernih karena dia punya kemampuan buat ISO-nya tuh range ISO-nya lebih tinggi gitu. Jadi noise yang dihasilkan juga sedikit kayak gitu. Hal-hal kayak gitu. Jadi menurut gue cuma jadi penunjang. Dan terbukti banyak banget kok fotografer di luar sana. Kayak lu kalau nyari-nyari di IG itu banyak banget fotografer nih. Cuman pakai HP Nokia. Lu tau HP Nokia lama? Tahu Bang, tahu. Ya yang cuma 0,3 megapiksel atau berapa megapiksel, pokoknya di bawah 5 megapiksel gitu-gitu. Mereka bisa bikin foto yang menurut gue tuh keren banget gitu. Kayak lo kalau ngelihat secara sekilas tuh lo nggak percaya kalau itu diambil dari HP Nokia gitu. Hal kayak gitu. Dan bahkan daily driver gue buat foto aja sekarang gue lebih ngandelin HP gue sendiri gitu. Dan HP gue bukan HP flagship yang mahal yang harganya belasan juta atau misalkan di atas 5 juta aja, enggak gitu.
Tapi bukan berarti gue hasil foto gue nggak bisa sebagus gitu. Maksudnya kalau dibandingin sama orang yang nggak ngerti komposisi fotografi dan lain-lain megang kamera mahal ya masih bisa dilawan gitu sih. Menurut gue gitu. Jadi kualitas barang yang bagus itu cuman sebagai penunjang buat lo yang udah punya ilmu di situ, buat lo yang udah punya kemampuan dasar di situ buat ngasilin foto yang lebih bagus ketika daripada lu ngambil foto di barang yang biasa aja gitu. Kayak gitu sih. Oh, berarti kalau misalkan yang gue tangkap ya Bang ya, berarti tergantung Ya, dari skill kitanya gitu, bukan dari foto atau ya kameranya gitu ya Bang ya. betul betul. Kalau menurut gue gitu kayak ya lu coba aja lu deh lu moto nih pakai misalkan pakai kamera apa yang mahal di sama teman lu yang nggak ngerti kamera sama sekali lu foto pasti hasilnya beda dan pasti hasilnya gue percaya pasti bakalan bagus lo gitu karena lu lebih ngerti gitu komposisi foto tuh seperti apa gitu cara ngatur settingannya seperti apa yang bagus segala macam kayak gitu. Sedangkan orang awam kan kayak udah ngasal foto gitu kayak gitu sih kalau menurut gue gitu. Oke deh Bang. Nih mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir ya sekaligus pertanyaan penutup gitu. Kira-kira ada saran apa sih dari Bang Yogi nih buat ke Sobat Jebret dalam ini ngeyakinin mereka gitu sebelum beli kamera gitu? Ada gak sih Bang? Uh, apa ya menurut gue ya buat sobat jepret nih yang kalau lo pada mau beli kamera lo harus bener-bener riset dulu kayak yang gue udah bilang sebelumnya pahamin apa yang bakal lo beli dan beli berdasarkan kemampuan dan kebutuhan lo dan yang paling nyaman buat lo pakai sehari-hari gitu menurut gue itu kuncinya dari situ ketika hal itu udah terpenuhi menurut gue lo nggak bakal kecewa sih beli kamera itu gitu. Oke deh, berarti sebagai kesimpulan nih dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kalau soal brand mungkin cocok-cocokan gitu ya sama kita. Terus kalau misalkan DSLR maupun mirrorless itu sebenarnya terserah karena mungkin sifatnya sama. Dan untuk pembelian kamera gitu mungkin yang orang nyari 2-3 tahun ke belakang karena harga lebih murah juga nggak usah takut gitu ya Bang ya, karena nggak bakal ketinggalan ya kan. Gasin aja gasin. Nah, terus kalau buat penggunaan atau mungkin aksesoris yang diperluin itu juga sifatnya wajib gitu ya Bang ya. Karena kita beli kamera nggak cuma kamera benar-benar kamera doang, kita juga pasti butuh hal lain kayak tripod tadi sama perawatan-perawatannya gitu ya Bang ya. Betul. Nah, terus untuk tadi hasil foto dari kamera mahal nggak ngejamin buat lebih bagus gitu, tapi tergantung dari skillnya kita sendiri gitu ya Bang ya. Balik lagi sama orang yang pakai kamera itu. Oke deh, mungkin itu aja sih Bang. Nah, jadi gimana nih Sobat Jepret? Mungkin seru banget dan insightful banget pembahasan kita kali ini bersama Bang Yogi yang udah hadir nih di Ngopi episode 5 kali ini. Kita mau makasih banget. Terus juga minta nih Bang Yogi buat terus sehat-sehat terus ya Bang ya. Soalnya kan abis sembuh nih Siap. kita harus sehat terus gitu. Nah, kalian juga sehat-sehat terus ya, anjir. Karena lagi musim banget nih kan, Omikron gitu kan harus hati-hati. Gitu. Nah, terus juga makasih nih buat Sobat Jepret yang udah ngedengerin podcast Ngopi kali ini. Jadi dinanti lagi ya buat next podcast Kopi episode selanjutnya. Salam Jepret, dadah. Dadah guys, terima kasih. Makasih.